Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Nama saya Ati Yunita Balanusa dan teman saya Paskalia Srino Kerai. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai alternatif strategi utama. A. Alternatif strategi dan batasan bisnis. Keputusan mengenai batasan dan misi bisnis dilakukan pada 1 atau 23 perusahaan. Para perencana strategi tingkat perusahaan membahas yang akan dimasuki. Strategi tingkat bisnis melibatkan sejumlah pertanyaan mengenai hal-hal yang akan dilakukan dengan bisnis itu, memperluas, menciutkan, atau memantapkannya. Pada tingkat fungsional di dalam unit-unit bisnis, rencana dan kebijakan alternatif ditetapkan untuk merinci strategi yang akan dikerjakan. Jadi, alternatif strategi tingkat perusahaan berada di sekitar pertanyaan yang akan melanjutkan atau akan mengubah bisnis yang sekarang dijalankan perusahaan. Alternatif strategi tingkat bisnis mencakup peningkatan efisiensi atau efektivitas, dengan mana perusahaan mencapai tujuan perusahaan dalam sektor bisnis yang dipilihnya. Jadi, alternatif strategi utama yang dapat dipertimbangkan perencana strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah bisnis kita, apa jadinya nanti, usaha apa yang akan kita geluti dalam 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. 2, apakah kita akan tetap dalam bisnis yang sama dengan tingkat upaya yang sama. Yang ketiga, apakah kita akan keluar dari bisnis ini secara keseluruhannya atau secara sebagian. Yang keempat, apakah kita akan memperluas lapangan usaha baru dengan menambahkan fungsi baru, produk dan atau pasaran baru. Yang kelima, apakah kita akan melaksanakan alternatif 3 dan 4, 2 dan 4 atau 2 dan 3 secara serempak atau bertahap. B. Alternatif utama. Apakah bersangkutan dengan strategi, tingkat perusahaan atau tingkat bisnis? Ada 4 cara utama, di mana sejumlah alternatif dapat dipertimbangkan. Di antaranya stabilitas, ekspansi, penciutan, dan kombinasi. Inilah pilihan untuk kecepatan atau tingkat upaya dalam batasan bisnis masa kini atau untuk mengubah misi. Di samping ini telah disajikan gambar peraga 6.3 menunjukkan matriks pilihan dasar ini dengan beberapa contoh representatif dalam pendekatan pelaksanaan strategi, yakni perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah balasan bisnisnya dengan memperluas atau memperkecil lingkup produk atau pasar atau fungsinya. Dalam gambar ini dapat mencakup aktivitas dari 2 sel ini atau lebih secara serentak atau secara bertahap sepanjang waktu. Misalnya mempertahankan stabilitas penawaran produk sekaligus memperluas daerah pasar pada saat bersamaan, atau meningkatkan efisiensi sebelum kemudian memperluas produk baru menurut tahapan yang direncanakan. C. Strategi stabilitas. Strategi stabilitas ialah strategi yang dilakukan perusahaan bila yang pertama, perusahaan tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa, sektor pasar, dan sektor fungsi yang serupa, sebagai yang ditetapkan dalam batasan bisnisnya atau dalam sektor yang sangat serupa. Yang kedua, keputusan strategi utamanya difokuskan pada penambahan, perbaikan pelaksanaan fungsinya. Strategi stabilitas dilaksanakan dengan pendekatan mantap lewat perjalanan. Sebagai keputusan, sedikit perubahan fungsi yang penting dilakukan dalam lini produk atau pelayanan pasar atau fungsi. D. Strategi ekspansi. Strategi ekspansi ialah strategi yang dilakukan perusahaan bila perusahaan melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa tambahan atau menambahkan pasar atau fungsi pada batasan bisnis mereka. Perusahaan memfokuskan keputusan strateginya pada peningkatan ukurannya dalam langkah kegiatan dalam batasan bisnisnya yang sekarang.
Perusahaan melaksanakan strategi ini dengan merumuskan kembali bisnisnya. Apakah dengan cara menambah lingkup kegiatannya atau lebih meningkatkan usaha bisnis mereka yang sekarang? Stabilitas mempunyai sejumlah alasan yang kuat. Alasan yang diberikan untuk menerima ekspansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam industri yang labil, strategi stabilitas dapat berarti keberhasilan jangka pendek. Kelemahan dalam jangka panjang, jadi ekspansi diperlukan untuk kelangsungan hidup kalau lingkungannya labil. Yang kedua, banyak eksekutif menyamakan ekspansi dengan efektivitas. Yang ketiga, beberapa orang percaya bahwa masyarakat beroleh manfaat dengan adanya ekspansi. Yang keempat, motivasi manajemen. Benar bahwa risiko kurang dengan stabilitas, tetapi dalam hal ini, ganjaran dan hasil lainnya juga berkurang. Banyak manajer yang menghendaki agar mereka dikenal dengan meninggalkan monumen dirinya di tempat kerjanya. Jadi, kebutuhan atau dorongan drive ini memacu beberapa eksekutif untuk melakukan perbuatan untung-untungan dan memilih strategi besar atau ekspansi. Perusahaan mereka juga menjadi lebih terkenal dan mungkin menarik perhatian lebih besar dari manajemen. Yang kelima, mempercayai kurva pengalaman. Ada beberapa bukti bahwa kalau perusahaan meningkatkan ukuran dan pengalamannya, maka perusahaan itu berarti lebih baik prestasinya serta mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 6. Percaya bahwa pertumbuhan akan menghasilkan kekuatan monopoli. Yang ketujuh, tekanan luar dari pemegang saham atau para analis saham. Mungkin alasan pokok kepopulerannya ialah keyakinan bahwa perubahan lingkungan yang cepat menghendaki adanya ekspansi. Selanjutnya, strategi penciutan. Strategi penciutan dilakukan oleh perusahaan bila satu, perusahaan merasakan perlunya untuk mengurangi lini produk atau jasa pasar dan fungsi mereka. Yang kedua, perusahaan memusatkan keputusan strateginya pada peningkatan fungsional melalui pengurangan kegiatan dalam unit-unit yang mempunyai arus kas yang negatif. Perusahaan dapat merumuskan kembali usaha mereka dengan menghentikan lini produk atau SBU yang utama. Perusahaan dapat meninggalkan beberapa daerah pasarnya. Perusahaan juga dapat mengurangi fungsinya. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk menjual sebagian besar atau seluruh keluaran mereka kepada pelanggan saja. Misalnya kepada toko eceran. Sebenarnya mereka mengizinkan perusahaan lain untuk melaksanakan fungsi distribusi mereka. Ini dikenal sebagai perusahaan penampung atau captive company. Tentu saja perumusan ulang terakhir ialah likuidasi total. Selanjutnya, mengapa perusahaan menerapkan strategi penciutan? Strategi ini merupakan strategi yang paling berat untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan watak sebagian besar perencana strategi dan menyeratkan adanya kegagalan. Sama seperti sebagian besar eksekutif yang membenci untuk menurunkan harga, mereka juga membenci strategi penciutan. Mengapa melakukannya? Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak berjalan dengan baik atau menganggap dirinya berjalan dengan jelek. Yang kedua, perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya dengan mengikuti salah satu dari strategi besar mereka dan ada tekanan dan pemegang saham, pelanggan atau pihak lainnya untuk meningkatkan prestasi usaha. Yang ketiga, lingkungan dipandang sedemikian menghambat sehingga kekuatan intern tidak mampu menghadapinya. Yang keempat, peluang yang lebih baik dalam lingkungan dianggap terdapat di tempat lain di mana kekuatan perusahaan dapat digunakan. Setiap strategi kalau diambil pada waktu yang tepat dan dilaksanakannya sebagaimana mestinya akan efektif. Strategi kombinasi. Strategi kombinasi adalah strategi yang dilakukan perusahaan bila yang pertama, keputusan strategi pokoknya difokuskan pada berbagai strategi besar secara sadar pada waktu yang sama. Yang kedua, perusahaan merencanakan menggunakan beberapa strategi besar yang berbeda pada masa mendatang. Dengan strategi kombinasi, pengambil keputusan secara sadar menerapkan berbagai strategi besar di berbagai perusahaan yang berbeda di masa depan yang berbeda pula. Alternatif dan prestasi.
Sebelum kita menyimpulkan pembahasan mengenai alternatif generik, akan bermanfaat untuk merekapitulasikan dan memperteguh pernyataan sebelumnya mengenai hubungan strategi dengan prestasi. Pertama, Praga 6.8 secara grafik menyajikan beberapa alternatif yang mungkin. Setiap dimensi merupakan lapisan sehingga semua saling memotong. Jadi, perluasan, stabilitas, atau penciutan dapat diterapkan pada produk, pasar, atau fungsi. Selain itu, dapat diadakan penggabungan. Apabila ada perubahan, hal itu dapat terjadi dalam kecepatan atau batasan bisnis. Yang kedua, setiap alternatif atau gabungan alternatif mempunyai kemungkinan meningkatkan prestasi. Salah satu tidak harus unggul dari yang lain dalam situasi, seperti yang diperlihatkan dalam Praga 6.9. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sudah tentu jika tujuannya adalah pertumbuhan ukuran yang besar, perluasan merupakan alternatif yang strategi berdasar pada perusahaan jenis-jenis produk, kepungutan pasar, kestabilitas. Pilihannya mungkin akan mengulang praktek historis IBM untuk bergerak dalam bisnis yang bermargarin tinggi. Dalam hal apapun, keputusan penukaran yang penting biasanya timbul pada waktu mempertimbangkan sejumlah alternatif strategi. Lebih mungkin, tetapi ini dapat dilakukan dengan mengorbankan tujuan lain, paling tidak dalam jangka pendek. Pertumbuhan laba dapat ditingkatkan melalui penghemat. Ikhtisar. Faktor utama yang ditelaah pada awal pertimbangan alternatif strategis adalah bisnis tempat perusahaan bergerak. Batasan bisnis akan bervariasi dari batasan yang sederhana sampai dengan batasan yang rumit. Produk pasar dan fungsi perlu diidentifikasikan sebagai bagian dari strategi tingkat perusahaan. Alternatif strategi utama adalah untuk memperluas, menstabilkan, atau menciutkan berkenaan dengan kecepatan atau batasan bisnis dari produk, pasar, atau fungsi. Gabungan dari kegiatan-kegiatan yang serentak atau pilihan bertahap juga termasuk di sini. Semuanya dapat dirancang untuk meningkatkan prestasi, tetapi beberapa proposisi diberikan apabila masing-masing strategi cenderung akan berhasil dilaksanakan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan pengucapan kata. Kami ucapkan terima kasih.